Anak merupakan sebagian dari harta sebuah keluarga. Sebagai orang tua yang baik, tentu tidak ingin anak kandungnya menjadi anak yang terlantar dan hidup dengan serba kekurangan. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia dan hidup layak sebagaimana mestinya. Namun, di Indonesia masih banyak juga anak-anak yang hidup terlantar karena berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak terlantar, yaitu 1. Anak terlantar disebabkan sebagian besar karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi rendah. Yang kedua, anak terlantar disebabkan karena hanya memiliki salah satu orang tua, terutama apabila dikepalai seorang ibu yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, orang tua yang menelantarkan anak disebabkan mempunyai intelektual di bawah normal, akan mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh. Yang keempat, kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya. Orang tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 27 tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar, yaitu 1. Anak berusia 5-18 tahun. Kedua, tidak memiliki ayah karena meninggal atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar. Yang ketiga, orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Yang keempat, orang tua tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan. Yang kelima, tidak memiliki ibu ataupun bapak atau yatim piatu dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak. Yang keenam, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketujuh, anak yang lahir karena tindak pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan. Apakah dampak pelantaran pada psikologis anak? Tentu ada. 1. Kurangnya keterampilan kognitif. 2. Buruknya kesehatan mental dan emosional. Yang ketiga, kesulitan bersosialisasi. 4. Stres pasca trauma. Dan 5. Masalah perilaku. Lalu, tanggung jawab siapakah semua ini? Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan pada pasal ini, maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak terlantar, diantaranya adalah 1. Membebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin. 2. Memperbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dengan beberapa lembaga, diantaranya yang pertama, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh LSM untuk menangani permasalahan anak terlantar, khususnya anak jalanan, antara lain 1. Street based. Pendekatan ini merupakan penanganan di jalan atau di tempat-tempat anak jalanan berada. Kemudian, para street education datang melakukan dialog, mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Yang kedua, ada center base. Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Dalam penanganan di lembaga ini atau panti ini, terdapat beberapa jenis atau model penampungan, yakni penampungan yang bersifat sementara atau drop-in center, dan penampungan yang bersifat tetap atau residential center. Yang ketiga, ada community base. Dalam community base, penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak-anak turun ke jalan. Yang kedua ada panti asuhan, yang ketiga orang tua asuh, yang keempat ada payung hukum bagi program penanganan anak terlantar dan anak jalanan. Yang kelima, pemberdayaan instansi terkait. Nah, sekian pemaparan terkait anak terlantar di Indonesia dan penanganan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat.
Semoga kedepannya pengelolaan terhadap instansi terkait semakin baik dan berkembang, agar setiap anak mendapatkan hak mereka dengan seutuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.